Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class in semantics. And now we will discuss a new topic. It's quite different with the previous one. This is about sentence and proposition. Bilingually, I can say that mungkin nanti kamu akan sedikit kesulitan karena ini sedikit kontradiksi dengan sintaksis. Jadi biasanya kita fokus kalau mendengarkan sentence atau sebuah kalimat pasti kita fokus pada perspektif sintaksis. Oh, ini kalimatnya grammatical, kalimatnya terpola, kalimatnya benar. Nah, kalau dalam semantics, khususnya kajian proposition, ini berbeda ya, bukan preposition ya, tapi proposition. Ini kita bicara tentang makna, kita bicara tentang source information, kita bicara tentang makna inti dari sebuah kalimat. Sehingga kita harus melepaskan diri dari sudut pandang sintaksis. Ketika kamu sudah paham dengan proposition, kamu akan mengenal dengan istilah semantic analysis. Jadi analisisnya dalam sudut pandang semantik. Ketika sudah mengenal dengan semantic analysis, kamu akan berinteraksi lagi dengan istilah yang namanya semantic role. Jadi kalau dalam sintaksis itu ada namanya form and function in a sentence, kalau dalam semantic analysis itu ada namanya semantic role. Kita tidak lagi membahas tentang bagaimana unsur sebuah sentence, kemudian siapa yang berperan sebagai subjeknya, objeknya, tidak secara sintaksis lagi, tapi kita akan mencari peran-peran semantisnya berdasarkan sudut pandang semantik. Nah, kita kenali dulu nih proposition itu apa. Oke, sekarang kita bahas dulu proposition. Kita tahu, a sentence contains certain information, but the same information can be presented in different sentences. Ini maksudnya adalah sebuah kalimat itu mengandung suatu informasi. Namun terkadang suatu informasi itu bisa kita sampaikan dalam bentuk kalimat yang berbeda-beda. Nah, kenapa? Karena ternyata kalimat itu bisa mengalami modifikasi. Sehingga dengan adanya modifikasi tersebut, ide yang sama atau pesan yang sama bisa disampaikan secara berbeda. Baik itu dari secara aktif, kemudian dirubah menjadi pasif, atau mengalami perubahan baik itu dari segi tense-nya atau dari segi waktunya. Intinya, central information-nya tidak berubah. Hanya modifikasinya yang menyebabkan dia menjadi kalimat yang berbeda. Nah, ketika kita membahas tentang original semantic contents of a sentence, that's a proposition. Itu yang namanya proposition. We give you some samples. Yang pertama, kita ambil dulu contoh yang nomor 2A ya. Helen put on a sweater, kemudian Helen put a sweater on. Nah, ini secara sintaksis adalah kalimat yang berbeda. Oke? Tapi karena kita sekarang lagi membahas proposition atau semantic content, maka dua kalimat yang berbeda ini adalah kalimat yang membawa pesan yang sama. Convey the same message. They express the same proposition. Kenapa sih? Nah, nanti kita buktikan kenapa propositionnya sama. Walaupun ternyata dia adalah dua kalimat yang berbeda dalam bahasa Inggris. Contoh berikutnya adalah contoh 1A, 1B, 1C. Ini saya agak balik posisinya supaya tidak chaos nanti ketika menjelaskannya. Ada kalimat pertamanya, we walk in the park. Kemudian kalimat 1B-nya, our walk in the park. Yang ketiganya, for us to walk in the park. Kalau dari segi sintaksis, kalimat yang benar itu adalah kalimat 1A, because that's a complete sentence. Begin with the capital letter, kemudian ada tanda periodnya, titik di belakangnya. Sedangkan 1A, 1B, dan 1C, secara sintaksis itu belum lengkap kalimatnya. Ini berarti adalah bagian dari suatu kalimat. Dan ini adalah kalimat yang incomplete sentence. Tapi secara semantik, three sentences atau ada yang complete dan incomplete sentence di sini, mereka sama-sama memiliki semantic content. Semantic content-nya mirip atau sama. Kenapa? Di sini yang dibahas itu adalah tentang walk. Kemudian part, in the part. Dan orangnya adalah we, our, for us. Walaupun for us ataupun our itu tidak boleh di in the beginning of sentence. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa kegiatan ini dilakukan oleh orang yang lebih dari satu, bukan saya, bukan you, tapi itu adalah kombinasi you and I. Makanya ada we di sana kan, orang kedua tunggal.
kemunculan we, our, and us itu secara sintaksis memang salah karena tidak grammatical. Tapi secara semantik mereka memiliki konten yang sama, semantik konten yang sama. Contoh berikutnya ada nomor 3, ada Richard wrote a report, kemudian ada 3B, 3C, dan 3D, teman-teman bisa langsung baca. Di sini, ini adalah 4 kalimat yang berbeda. Dalam bahasa Inggris ini adalah 4 kalimat yang berbeda. Tapi sekali lagi, keempatnya membawa proposition yang sama. Kenapa dikatakan propositionnya itu sama? Coba diperhatikan, 3A dan 3B itu membahas tentang Richard. Richard yang menulis sebuah laporan. Jadi fokusnya itu kepada Richard. 3C, dia pasifkan. Fokusnya tidak lagi Richard, adalah report. Tapi tetap yang menulis laporan itu adalah Richard-nya. Ya kan? Walaupun fokusnya berbeda sekarang. Kemudian yang 3D, the report is what Richard wrote. Di sini fokusnya dibiaskan. Dia tidak terlalu memfokuskan reportnya, juga tidak memfokuskan Richard-nya. Tapi tetap intinya kita tahu informasi yang disampaikan di sini adalah tulisan atau laporan itu dibuat oleh si Richard. Sehingga 4 kalimat yang berbeda ini secara sintaksis, secara semantik, mereka adalah proportion yang sama. Propositionnya sama karena konten semantiknya sama. Informasi yang disampaikannya itu sama. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata informasi yang sama itu bisa disajikan atau bisa dihadirkan dalam bentuk kalimat yang berbeda-beda. Karena kemampuan sintaksis manusia yang bisa menghasilkan bentuk kalimat yang berbeda-beda. Namun sebaliknya, bentuk yang berbeda-beda itu, selagi dia membawa pesan yang sama, berarti propositionnya bersumber satu saja. Atau semantik kontennya bersumber dari satu hal yang sama. Nah, ini dia bagiannya kita bisa lihat. Proposition. Proposition yang tadi saya bilang, original semantic content of a sentence. Jadi banyak bentuk sentence yang sudah kita produksikan itu ternyata dia berasal dari proposition yang sama. Kenapa dia bisa mengalami banyak bentuk? Nah, itulah yang terjadi dalam proses sintaksis. Ada yang namanya modifikasi. Jadi, proposition itu mengalami modifikasi-modifikasi sehingga bentuknya jadi berubah-ubah sehingga dianggap secara sintaksis itu adalah bentuk yang berbeda. Modifikasi atau variasi yang terjadi pada proposition sehingga membentuk kalimat yang berbeda-beda, kita menyebutnya inflection. Sehingga, we walk in the park. Sehingga ada we, kemudian aktivitasnya adalah walk, dan walk-nya itu adalah in the park, bisa menghasilkan bentuk kurang lebih 7 bentuk ya, 7 bentuk sini atau mungkin 8 bentuk, yang disebabkan karena adanya modifikasi. Dalam sintaksis ataupun dalam semantik kita menyebutnya modifikasi itu sebagai inflection. Inflection itu ada 3 bentuknya. Ada tense, karena ada modifikasi tense yang disebabkan karena adanya waktu kejadian. Present and past itu adalah tense. Jadi kalau tense in English itu ada 2 ya, present dan past, bukan 16, oke? Nah, sedangkan kalau progressive, perfect itu spesifikasinya atau fokusnya kepada aspek. Jadi ada modifikasi waktu. Kemudian yang terakhir ada modifikasi dari segi modalitas. Kemungkinan kejadiannya, possibility-nya, atau keharusannya yang sifatnya lebih ke emotion, kita menyebutnya modality. Jadi ada yang could, should, may, dan lain-lainnya. Jadi 3 bentuk ini adalah inflection. Sehingga proposition itu yang awalnya satu, dia mengalami modifikasi dengan cara dia mengalami inflection, baik itu bisa inflectionnya tense, atau aspek, atau modality, atau ketiga-tiganya. Kemudian bahkan ada fokus di dalamnya. Fokus di sini seperti apa? Pasif ke aktif atau aktif ke pasif itu berarti fokusnya diubah. Nah, ketika mengalami inflection, kemudian ada penambahan fokus, maka proposition itu bisa mengalami banyak variasi bentuk. Secara sintaksis mereka dipandang berbeda, namun secara semantik mereka adalah hal yang sama. So we can say that here, description of proposition is the part of semantic analysis, while the description of a sentence is syntactic analysis. Jadi kalau kamu membahas kalimat secara bentuk dan fungsinya, bentuk dan peran dari unsur-unsur kalimatnya, maka kamu sedang berada di dalam perspektif sintaksis. Tapi ketika kamu membahas tentang proposition, maka kamu sedang berada di dalam role atau di dalam perspektif semantik. Nah,
Di sini kalau syntactic analysis kita fokus pada unsur dan peran unsur, bagaimana mereka berkombinasi, bagaimana mereka membentuk formula sehingga mereka menjadi kalimat yang grammatical. Sedangkan kalau dalam proposition kita hanya concern dengan makna. Sehingga kita melepaskan inflection. Jadi untuk menemukan proposition dalam sebuah sentence, kita harus melepaskan segala bentuk inflection. Karena kita hanya fokus pada makna. We only dealing with the meaning. So we can say that like this. Kalau kamu bertemu dengan sentence, ketika kamu fokus pada form and function, so it will be syntactic analysis. But when you focus on a preposition, you will stand in semantic analysis. Nah, ini contohnya semantic analysis dan proposition itu. Ketika kamu melihat sebuah sentence, Albert sends email to Albert's friends. Di sini, kita harus melepaskan segala bentuk inflection. Ingat ya, inflection itu ada tadi 3, ada tense, ada aspek, ada modality. Maka lepaskan mereka, buang mereka, ambil yang menjadi saripati atau semantic content-nya saja. Maka kita ambil send, sehingga terjadi perubahan nih. Teman-teman bisa lihat ada sends dengan S, kemudian proposition-nya hanya send saja, karena kita harus melepaskan inflection-nya. Kemudian Albert, kemudian email, kemudian Albert's friends. To-nya juga kita lepaskan semua. Function word kita lepaskan semuanya. Sama juga dengan yang berikutnya. Ada our dog is under the house. Maka di sini, segala bentuk inflection harus kita buang. Maka predikat is, kalau dalam sudut pandang sintaksis, itu harus dibuang. Sehingga is tidak bisa dimasukkan. Tersisa our dog under the house. Maka di sini under, our dog, dan the house itu merupakan proposition. Yang menarik di sini adalah yang mengisi predikat dalam sudut pandang proposition itu bisa 3. Kalau dalam sintaksis, yang mengisi predikat selalu verba. Tapi kalau dalam semantic analysis atau di dalam proposition, yang bisa mengisi predikat itu tidak selalu verb. Bisa verb, yaitu original verb. Tapi kalau misalnya kalimatnya tidak ada original verb, bagaimana? Kalau kalimatnya adalah copula sentence, bagaimana? Yaitu be atau modal. Maka itu dibuang, itu tidak bisa menjadi predikat. Yang menjadi predikatnya siapa? Bisa adjektifnya, kalau dia ada adjektif. Seperti kalimat I am beautiful, maka am-nya dibuang. Tersisa beautiful, maka beautiful-nya lah yang menjadi predikat di situ. Atau misalnya kalimatnya I am a student, maka am-nya dibuang, a student-nya menjadi predikat di sana. Atau misalnya I am here, maka am-nya dibuang karena tidak boleh be menjadi predikat dalam proposition atau dalam semantic analysis. Maka here dia bisa menjadi predikat. Atau di sini under. Maka yang bisa mengisi predikat di situ bisa lebih dari satu bentuk dalam sudut pandang proposition atau semantic analysis. Kemudian sisanya bagaimana? Kalau yang satu sudah menjadi predikat, sisanya sebagai apa? Dalam proposition kita menyebutnya arguments. Jadi dalam proposition atau semantic analysis ada predikat yang bisa diisi oleh verb, adjective, dan satu lagi saya lupa, nanti kita lihat catatan berikutnya ya. Dan sisanya sebagai arguments, kita menyebutnya arguments. Jadi tidak ada subject, tidak ada object, tidak ada adverbial, tidak ada conjunction, tidak ada. Di sini hanya ada predikat dan arguments. Itu dia bedanya semantic analysis dengan syntaxis analysis. Ini yang teman-teman saksikan adalah syntaxis analisisnya dulu. Ini ada beberapa sentence yang kita lihat dalam sudut pandang syntaxis analisis. Contohnya, a window broke. Ada subjeknya, predikat. Kita lihat yang lebih lengkap. Dennis put marmalade on her toast. Di sini ada subjeknya, predikatnya, ada objek, ada adverbial. Kemudian, bisa jadi nanti ada yang object and indirect object. Ada juga mungkin misalnya kalimatnya yang dengan copula verb. I am thirsty. Otomatis tidak ada original verb di sini, hanya ada be. Secara sintaksis itu berterima dan dia sebagai predikat. Tapi secara semantic analysis, yang berdiri di depan sekali lagi, kemudian yang diberikan underline itu adalah proposition yang berfungsi sebagai predikat. Jadi inilah yang menjadi proposition. Semuanya ini adalah proposition. Tapi yang berdiri di depan dengan underline itu adalah predikat.
Sisanya adalah argument. Siapa saja sih yang bisa berdiri sebagai predikat ini? Kita bisa katakan yang menjadi predikat di dalam proposition atau dalam semantic analysis itu bisa verb, bisa adjective, dan bisa preposition. Nah, ini yang menyebabkan tadi under itu bisa menjadi predikat karena dia kebetulan copula verb ya. Misalnya, I am in the class. Am-nya harus dibuang karena inflection-nya harus dibuang kan. Tinggal I in the class. Maka in-nya itu adalah preposition, dia menjadi predikat. Itu yang menjadi central meaning atau central message in a sentence. Kemudian yang bisa menjadi predikat lainnya adalah noun phrase. Misalnya, I am a student. Am di sana tidak boleh digunakan sebagai predikat karena dia inflection harus dibuang. Tinggal a student dan I. Maka a student-nya bisa menjadi predicate. Oke, jadi yang bisa mengisi predikat bisa verb, adjective, preposition, ataupun noun phrase. Sedangkan sisanya yaitu segala noun phrase yang menemani predikat tadi, maka dia dikatakan sebagai arguments. Oke, itu yang membedakan antara semantic analysis dengan syntactic analysis. Bagaimana cara kita melakukan semantic analysis itu? Yang pertama, pisahkan dulu bentuk inflection-nya. Ketika kamu melihat sebuah sentence itu pisahkan dia dengan segala bentuk inflection-nya. Buang tense-nya, buang modalnya, buang aspeknya. Yang tersisa itu adalah proposition. Kemudian, proposition yang berbentuk verb. Oh, kalau tidak ada verb, adjektifnya mungkin. Oh, tidak ada adjektif, berarti prepositionnya mungkin. Atau tidak ada juga, berarti noun phrase-nya itu menjadi predikat. Sisanya menjadi argument. Bedanya lagi kemudian, di dalam semantic analysis atau dalam proposition, arguments yang menemani predikat itu kita tidak katakan dia sebagai subject, kita tidak katakan dia sebagai object, kita tidak katakan dia sebagai adverbial, atau modifier ataupun adjunct ya, yang seperti yang ada di dalam sintaksis, kita menyatakannya sebagai semantic roles. Kita mengatakannya sebagai roles. Dan roles-nya itu ada sangat banyak bentuknya di dalam semantic analysis. Kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat lebih lanjut, silakan dibuka di buku Kreidler, diperhatikan lagi bagaimana sih cara membagi proposition ini. Ya, sekali lagi ya caranya seperti itu ya, dibuang dulu inflection-nya, kemudian yang menjadi verb-nya itu adalah predicate. Tapi kalau verb-nya nggak ada, lihat apakah ada adjective, atau ada preposition, atau ada noun phrase setelah verb-nya, maka itulah yang menjadi predicate-nya. Sedangkan sisanya nanti akan masuk ke dalam arguments. Nah, untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan arguments yang menemani predicate ini, kita menyebutnya sebagai semantic roles atau peran-peran semantik. Arguments ini bisa memiliki peran beragam di dalam semantic analysis. Nanti kita akan lihat listnya. Setiap predikat dalam sudut pandang semantic analysis itu sangat dipengaruhi oleh jumlah dan peran argumennya. Jadi semakin banyak peran, semakin banyak jumlah argumen itu sangat mempengaruhi kondisi dari predikatnya. Makna dari predikat itu bergantung sekali dengan siapa argumennya, berapa buah argumennya, dan apa peran dari argumennya. Kalimat a window broke, a plate broke. 3 kalimat ini memiliki predikat. Ya, predikat di sini dalam artian proposition ya, dalam artian semantic analysis ya. Predikatnya adalah verb yaitu break. Kita lepaskan inflection-nya. Ingat, kita lepaskan inflection-nya berarti kita buang tense-nya atau aspeknya atau modalnya. Maka yang menjadi predikat di sini adalah break. Makna break itu sangat bergantung sekali dengan arguments-nya. Siapa yang menjadi arguments-nya adalah segala bentuk referring expression, yang menemani verb tadi, yaitu a window, plate, and rope. Di sini, arguments di sini memiliki peran yang sama dan memiliki hubungan yang sama dengan kata kerja break. Kita menyebutnya di dalam semantic role sebagai affected role. Kenapa? Mereka adalah referring expression yang mengalami dampak atau yang mendapatkan dampak atau yang berdampak atau yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh si verb. Yang pecah siapa? Window, plate, dan rope. Maka dikatakan di sini adalah
Mereka memiliki peran atau semantic role-nya sebagai affected role atau role of affected. Jadi ini adalah arguments dari break yang mana mereka memiliki peran sebagai affected. Mereka lah yang dikenai dampak. Itu artinya kalau secara Indonesia ya. Kemudian ketika ada sentence-nya Tom broke the window, Harry broke the window. Kalimat ini proposition-nya memiliki predikat yang sama, yaitu break. Dia sama-sama memiliki predikat yang mirip, yang sama. Kemudian affected-nya pun masih sama, yaitu arguments-nya juga masih sama sebagian, yaitu ada window dan plate. Maka window dan plate ini adalah yang dipecahkan ya kan, maka role-nya masih sama yaitu role of affected. Hanya saja kalimat yang ini dia ada lagi argumen tambahannya. Argumen tambahannya adalah Tom dan Harry. Tom dan Harry ini merupakan another argument yang merupakan referring expression yang memiliki peran. Semantic roles-nya adalah agent. Agent-nya itu apa? Kita bisa katakan dialah yang melakukannya. Dia yang menyebabkan atau dia yang melakukan action sehingga menyebabkan kaca itu pecah. Yang menyebabkan piring itu pecah. Maka agent itu merupakan salah satu types of a semantic role who or what instigates the action of the verb. Jadi dialah yang menyebabkan atau yang melakukan verb itu sehingga berdampak pada suatu entity atau berdampak kepada role of affected, kepada si jendela dan si kaca ataupun benda lainnya yang dipecahkan. Mungkin kasarnya kita bisa bilang dia sebagai pelaku ya. Ini listnya ada dalam buku karakter. Ada actor, ada agent. Jadi kalau agent itu adalah role dalam semantic role yang mana dia melakukan aksi dan aksinya itu berdampak kepada suatu entity. Oke? Tapi ada juga nanti istilahnya actor, yang mana dia sebagai orang yang melakukan suatu action, tapi actionnya itu tidak berdampak kepada suatu entity. Jadi dia hanya, ya contohnya di sini adalah Sylvia left. Yang pergi ya Sylvia, tapi Sylvia left itu dia tidak berdampak, dia tidak meninggalkan sesuatu di sana. Yang pergi hanya dirinya saja. Tapi kalau Tom broke a window, yang melakukan action broke itu adalah Tom, dan yang rusak itu adalah window. Maka itu dikatakan sebagai agent. Itu bedanya. Nah, teman-teman bisa lihat dan baca kembali tentang semantic role ini. Ini akan kita bahas lagi minggu depan lebih intens. Tapi di sini yang mau kita sampaikan untuk pekan ini, teman-teman harus bisa dulu membedakan mana yang proposition, mana yang semantic analysis, mana yang syntaxis analysis. Ketika kamu bicara subject, predicate, object, keterangan, maka itu adalah perspektif sintaksis. Tapi ketika kamu bicara predicate dan argument, maka that will be semantic analysis, that will be proposition. Dan sekali lagi, untuk menentukan proposition itu, proposition bisa diisi oleh predicate yang tidak hanya verb, tapi bisa adjective, bisa preposition, bisa noun phrase, sedangkan teman pendampingnya adalah arguments. Okay? I think that's all for this week. I do really hope you can understand my speech. Okay, bye-bye.